Selamat datang di Gunung Galunggung. Gunung Galunggung menjadi daya tarik bagi masyarakat dengan keindahan yang disuguhkan. Suhu yang menusuk mendinginkan hati dan pikiran, melepas penat dari kesibukan setiap hari tanpa henti. Galunggung selain sebagai objek wisata pemandian air panasnya, menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Dapat kita nikmati dan kita pelajari untuk menambah rasa bersyukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gunung Galunggung merupakan gunung api dengan tipe strato yang mencapai ketinggian 2167 meter di atas permukaan laut, terletak pada koordinat 7 derajat 15 menit 3 detik lintang selatan, 108 derajat 4 menit 21 detik bujur timur. Kita lihat di maps ada garis putih. Nah, garis putih tersebut merupakan akses wisatawan untuk mencapai kawah Gunung Galunggung yang elok, yaitu dengan tangga. Gunung Galunggung ini berada di Kabupaten Tasikmalaya dan berbatasan dengan Kabupaten Garut. Di bagian barat berbatasan dengan Gunung Cikuray, gunung cantik yang memikat hati para pendaki untuk mengunjungi hanya sekedar menenangkan diri dengan melodi alam yang luar biasa. Di bagian utara ada Talaga Bodas dan di bagian timur ada Gunung Sawal. Tidak lupa di bagian selatan berbatasan dengan Batuan Tersier Pegunungan Selatan. Proses terbentuk Galunggung. Proses terjadinya Gunung Galunggung sebenarnya terjadi sejak 4.000 tahun lalu. Pembentukan gunung api tersebut berawal dari Kawah Guntur sebagai tempat terbentuk lahar dan lava Gunung Galunggung, termasuk pembentukan awan panas jika nantinya meletus. Gunung Galunggung merupakan gunung yang bisa dikatakan muda karena baru tersingkap oleh para penjelajah setelah gunung-gunung sebelumnya. Pada 4.000 tahun lalu, terjadi pelencengan magma ke Kawah Guntur hingga melenceng ke bagian timur. Terjadi retakan di bagian atas dan terjadi longsoran-longsoran dari tepi. Inilah yang membentuk perbukitan 10.000. Sekarang bagaimana dengan kabar gunung api Galunggung ya? Nah, gunung api Galunggung telah mengalami erupsi dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda. Pada zaman dahulu kala, tahun 1822, erupsinya itu sangat dahsyat. Dilanjutkan pada tahun 1982, Gunung Api Galunggung mengalami erupsi kembali dengan jangka waktu yang panjang, mulai dari 5 April sampai 8 Januari 1983. Gunung Galunggung hingga saat ini masih dalam kondisi normal, tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. Ini dibuktikan dengan kita mengunjungi kawah itu aman. Mengapa aman? Ini dilihat dari aktivitas Gunung Api Galunggung yang tidak ada perubahan ataupun aktivitas yang signifikan. Gunung Galunggung terakhir aktif pada tahun 2012. Selanjutnya kita mengenal nih kondisi fisik Gunung Galunggung setelah mengalami erupsi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang morfologi puncak. Nah, morfologi puncak terbagi menjadi beberapa satuan. Pertama ada satuan morfologi Kawah Guntur. Kawah ini bergaris tengah sekitar 50 meter dengan kedalaman sekitar 150 meter serta memperlihatkan dinding kawah sangat curam 50 derajat sampai 70 derajat. Pada bagian dasar agak landai ke arah tenggara, bagian kawah yang ditutupi oleh endapan piroklastika memperlihatkan tingkat pengikisan sedang. Sekitarnya ditumbuhi kayu rasmala, paku adam, lemo, rotan, dan lain-lain. Selanjutnya ada morfologi kerucut Beti Canar. Beti Canar secara morfologi merupakan kerucut gunung api muda dengan kemiringan lereng 40 derajat sampai 50 derajat, memperlihatkan tingkat pengikisan remaja dibangun oleh lava andesit. Tumbuhan yang menutupinya adalah rotan, rasamala, dan lain-lain. Selanjutnya ada morfologi punggungan. Morfologi punggungan ini berupa bukit memanjang dari utara ke selatan menghubungkan Beti Canar dan kawah Gunung Guntur. Pegunungan ini terjal lebar 1-5 meter,
kemiringan lereng di pinggir kiri dan kanannya 40 derajat sampai 50 derajat dengan tingkat pengikisan remaja. Morfologi tubuh guntur dan galunggung. Tubuh guntur dan galunggung bagian barat mempunyai kemiringan terjal 20 derajat sampai 50 derajat. Batas bagian baratnya langsung bersentuhan dengan tubuh Gunung Karacak. Ke arah utara dan timur berbatasan dengan tubuh Gunung Tagabodas yang mempunyai kemiringan lereng menengah sampai terjal 20 derajat sampai 60 derajat. Batas timur morfologi ini sampai perkebunan Sukajadi dan Pasir Rumanta. Pada umumnya, morfologi ini dibangun oleh satuan lava galunggung yang di beberapa tempat ditutupi satuan jatuhan piroklastik galunggung dengan bentuk berupa punggungan yang menyebar memancar, dengan pusat ialah kawah Gunung Guntur. Selanjutnya ada morfologi kaki. Morfologi ini ditandai dengan kemiringan lereng yang sangat landai. Maksimum kemiringannya hanya sampai 15 derajat dengan tingkat pengikisan nisbi kuat, mempunyai bentuk lembah sungai menempati bagian barat laut dan selatan. Batas morfologi di bagian barat laut meliputi Pasar Gemplong sampai Cidadap, sedangkan selatan agak luas meliputi Kampung Malaganti, Lewi Pesing, Nagrek, Suta sampai Sukamanah di bagian paling selatan. Selanjutnya ada morfologi daratan dan perbukitan. Morfologi ini ditandai dengan daerah nisbi datar yang mencakup daerah sangat luas dari Singaparna di selatan, Rancabango di bagian timur Galunggung, kemudian meluas ke arah timur melewati kota Tasikmalaya sampai ke Kampung Gampalan sebagai batas paling timur. Morfologi daratan ini ditempati oleh endapan lahar dengan sungai yang banyak membentuk kelokan atau meander. Pada bagian tengah morfologi ini terdiri dari perbukitan yang terkenal dengan nama Bukit 10.000 atau 10,000 Hills. Berupa bukit besar, kecil setinggi 5-50 meter dengan kemiringan lereng 5 derajat sampai 15 derajat. Batuan pembentuk beragam mulai dari blok lava, jatuhan piroklastika sampai breksi lahar yang semuanya terselimuti endapan aliran piroklastika. Bukit ini tersebar mulai dari Citunggal, meluas ke tenggara ke Kampung Gadok, Bantar, Gunung Goong, dan sebagainya. Paling jauh masih dijumpai di sebelah tenggara Tasikmalaya, antara lain Kampung Siloman. Erosi menyebabkan torehan sebagai bentuk U yang tebingnya umum mudah runtuh. Selanjutnya, ada hal yang menjadi sebuah keunikan yang memikat daya tarik, yaitu 10,000 Hills of Tasikmalaya. Terbentuk dari guguran Gunung Galunggung di samping tubuh gunung yang terus berjatuhan hingga membentuk perbukitan yang menyebar. Bukit-bukit kecil ini tersebar di sepanjang jalan antara kota Tasikmalaya dan Singaparna. Namun warga sekitar jarang menggunakan kata bukit, namun lebih mengenal dengan istilah pasir. Bukit-bukit inilah yang disebut dengan Bukit 10.000 Tasikmalaya atau The 10,000 Hills of Tasikmalaya. Nah, selanjutnya kita mengenal tentang flora dan fauna yang ada di Gunung Galunggung. Gunung Galunggung menyimpan beberapa jenis flora dan fauna seperti putri malu, lumut, kecubung, kaliandra, pisang ranggap, ular hijau, monyet, dan lainnya. Oke, lanjut. Let's go. Kita ke tempat kedua, pos pengamatan vulkanologi Gunung Galunggung. Objek pertama yang dilihat adalah dokumentasi perubahan kawah Galunggung yang sekarang memiliki daratan yang semakin meluas dan terbentuknya gunung baru loh. Bisa dilihat di tengah ada gunungan kecil, itu bisa dilihat secara jelas. Tadi di awal video juga ada ya. Awalnya daratan di kawah ini hanya sedikit, namun semakin berjalannya waktu, daratan tersebut semakin padat dan meluas. Lanjut ke ruangan yang ada alat-alat pendeteksi gempa atau seismik. Yang pertama ada seismograf. Nah, seismograf yang kita lihat sekarang adalah seismograf manual, yaitu pendataan seismik yang masih menggunakan alat yang menghasilkan seismogram yang memperlihatkan bagaimana hasil dari sensor-sensor yang ada di Galunggung. Jika ada aktivitas seismik, maka akan terbentuk garis vertikal yang rapat maupun renggang sesuai dengan keadaan gempa saat itu. Setelah pendataan ini selesai, kertas yang ada di seismograf
itu di-scan dan dilaporkan ke pusat. Selanjutnya ada juga seismograf digital, di mana ini pencatatannya sudah menggunakan komputer sehingga pendataannya dan pengiriman ke pusat lebih mudah. Ini didapatkan dari sensor-sensor yang disimpan di Galunggung. Dan data ini tidak perlu di-scan, tetapi langsung saja disetorkan ke pusat. Selanjutnya kita mengenal tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Nah, yang pertama ada anemometer digital. Nah, anemometer ini berfungsi sebagai penghitung kekuatan angin. Dalam video diperlihatkan, dipraktekkan bagaimana alat ini bekerja dengan cara ditiup. Sebenarnya alat ini harus disimpan atau diletakkan di tempat yang mendapatkan angin dengan baik agar mendapatkan data kecepatan angin yang ada di daerah tersebut. Untuk selanjutnya ada CCTV atau kamera pengawas. Ini digunakan untuk memudahkan para pengamat dan mengamati setiap perubahan yang terjadi di Kawah Galunggung. Para pengamat memasang kamera pengawas atau CCTV ini untuk mengamati setiap harinya bagaimana sih perubahan dari Kawah Galunggung ini. Baik, selanjutnya ada termometer bola basah dan bola kering. Fungsinya untuk mengukur suhu udara maksimum dalam satu hari. Termometer ini bekerja jika suhu naik, air raksa dalam bola akan mengembang dan naik melalui kolom tabung termometer yang berskala. Jika suhu turun, air raksa dalam tabung akan turun. Ujung permukaan atas air raksa adalah suhu udara pada saat pembacaan. Selanjutnya ada alat ombrometer. Fungsi dari alat ini adalah sebagai alat pengukur curah hujan. Nah, alat ini disimpan di luar ruangan dan untuk pembacaan curah hujannya itu dilakukan pada jam 7 pagi. Dan hasil dari pengukuran ombrometer ini menggunakan satuan milimeter. Baik, sekian dan terima kasih perjalanan kami di Gunung Galunggung dan pos pengamatan vulkanologi Gunung Galunggung yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Ingat, ke Galunggung bukan hanya untuk wisata, namun untuk menambah pembelajaran dan menjadi media belajar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari penyampaian pematerian kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.